Ini yang kita mau belajar, saudara. Cara menghadirkan kuasa Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah. Sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita punya cara bagaimana kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saudara, apa yang kita mau belajar? Yang pertama, untuk kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya mudah, saudara. Cara yang sederhana, yaitu bangun mesbah untuk Tuhan. Bangun ibadah untuk Tuhan. Harus bangun mesbah doa kita. Kita harus bangun mesbah ibadah kita. Kita harus bangun mesbah penyembahan kita. Hal untuk kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita tidak bisa dengan kekuatan kita, saudara. Makanya saya selalu bilang kepada jemaat ini, jangan pernah meninggalkan ibadah. Karena itu kekuatan. Di tengah kondisi yang tidak mudah, itu kekuatanmu, saudara. Tidak ada yang lain. Inilah presentasi yang Elia lakukan. Sekarang kamu panggil Allahmu yang kamu percaya di dunia sana, atau kami panggil Allahmu yang hari ini mungkin doamu belum dijawab. Hari ini mungkin belum ada pertolongan. Hari ini mungkin engkau belum melihat jalan keluar. Tapi panggil saja nama Tuhanmu, bangun mesbahmu, bangun doamu, bangun penyembahanmu, dan biarkan Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang kita belajar? Untuk bisa melihat kuasa Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Harus ada pengorbanan, harus ada pemberian. Kita melihat ini, saudara, ada harga yang harus dibayar. Apa yang Elia lakukan? Ambil air. Kemudian air itu yang mahal harganya, yang pada waktu itu sangat dibutuhkan. Elia bilang, saudara, ya, tuangkan ke atas korban bakaran. Kenapa Elia pilih air pada waktu itu? Karena itu barang yang paling berharga. Elia bilang, untuk bisa melihat kuasa Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Apa, saudara, apa yang paling bernilai dalam hidup? Apa yang selalu kamu pegang dalam hidup? Apa, saudara, yang paling bernilai? Diri kita sendiri yang paling bernilai, kan? Tubuh kita, nyawa kita, dan hidup kita kan bernilai. Tuhan minta kadang-kadang kita bayar harga dengan diri kita. Bukan kita pergi bayar harga, pergi mati di sana, bukan. Tapi bayar harga ketika kamu datang bawa hidupmu di hadapan Tuhan, bawa tubuhmu, sudah datang di gereja ini, sudah duduk di tempat ini, sudah lagi bayar harga di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa melihat kemurahan Tuhan, lakukan kemurahan. Makanya firman Tuhan dalam Matius dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, maka dia akan menerima kemurahan dari Tuhan. Bukan dari orang lain, tapi dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan yang beri, dia akan berikan lipat kali ganda, lipat kali ganda. Tapi saya percaya ketika saudara bayar harga, Tuhan kita yang ajaib memberi lebih daripada apa yang saudara beri. Amin, saudara. Saudara, yang ketiga, apa yang kita belajar dari Elia untuk kita bisa melihat perkatakan iman. Dalam hidup ini mungkin kita sudah bangun doa, kita memberi, tapi ada satu hal yang paling penting ada dalam hidup kita. Kita harus berani memperkatakan iman. Kadang-kadang saudara perlu tumpang tangan kepada anakmu dan perkatakan perkataan iman. Apa yang saudara mau kepada dia, tumpangkan tangan, perkatakan sesuai dengan imanmu. Itu disebut dengan perkataan iman. Harus saudara lakukan sesuatu yang kadang-kadang saudara harus perkatakan itu, dan itu akan melahirkan imanmu, dan imanmu itu akan menjadi benih, dan biarkan dia bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara harus berani. Anak-anak muda berani punya cita-cita atas hidupmu. Orang-orang tua berani punya cita-cita untuk anak-anakmu. Bagaimana caranya? Tuhan punya urusan. Ketika saudara memikirkan kesulitan, saudara sedang merendahkan Tuhanmu sebenarnya. Tapi ketika saudara memikirkan sebuah pengharapan, saudara percaya Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang menolong saudara. Sekarang memang tidak, tapi besok, 2 hari lagi, Tuhan bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Jangan merasa saya orang kampung, saya kerjaan saya seperti ini. Jangan, saudara. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Kita nggak tahu, Tuhan bisa angkat kita jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikir. Tujuan Tuhan, ketika Tuhan memberkati engkau, ketika Tuhan membuat mujizat bagi hidup, ketika Tuhan membukakan pintu bagi jalan-jalanmu, ketika Tuhan memberi engkau jalan keluar, satu tujuan Tuhan, untuk namanya dipermuliakan lewat hidup. Mari saudara, ambil keputusan dalam hidupmu untuk percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada kuasanya.